Jadi buat teman-teman yang memang awalnya nggak bisa, jangan apa berarti Kak? Jangan bilang nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa. Harus dicoba dulu. Halo gengs, masih bersama gua di Bosan, obrolan santai. Bareng gua Christian dan Ripka. kali ini tamu kita adalah seorang pemain gendang Batak. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya Kakak Ripka sudah mau hadir di Bosan ini bareng gua Christian. Sama. Jadi kali ini gue mau nanya-nanya tentang Karipka seputaran kayaknya kemarin Karipka baru lulus juga ya tahun ini ya? Apa tahun kemarin sih? Lulus apa? Lulus SMA. Tahun kemarin. Tahun kemarin berarti pas Covid ya? Iya. Pas Covid. Bulan berapa tuh? Maret. Maret. Maret UN-nya sih, cuma Maret Maret April lah. UN-nya. Maret April lah. Oh, berarti lulusnya sekitar bulan April lah ya? Iya. Oh, terus gimana UN-nya pada masa pandemi Covid-19 gitu? UN-nya nggak ada guys. Nggak ada. Terus? Iya, jadi pas hari Minggunya tanggal 15 subuh-subuh atau malam-malam lupa dikasih tahu kalau besoknya tanggal 16 nggak jadi UN. Padahal udah disiapin semua kayak sanitizer, itu emang harus wajib bawa kan. Tapi nggak jadi. Jadi ujiannya itu Ujian sekolah aja. jadi ngikutin yang sebelum-sebelumnya yang pernah ujian gitu. Iya, yang kayak gitu ujian-ujian biasa aja sih, gitu kayak ujian biasa aja. Oh. Tapi ya lewat HP gitu dari rumah. Terus ngomong-ngomong bisa nyontek dong kalau kayak gitu. Bisa searching guys. Aduh. Terus komentar teman-teman pada saat itu gimana? Ya kan Pada hore semua biasa aja atau rada sedih juga lah karena mau UN gitu, mau kelulusan malah nggak jadi ujiannya, walaupun pasti mikir juga ujiannya pasti susah kan. Cuma ya sedih aja karena ada pandemi ini gitu. oh, berarti semuanya 100% lulus dong kalau kayak gitu. Lulus 100%. Ada nggak sekolah lain yang kakak tahu yang nggak lulus? Enggak sih, kayaknya lulus semua, orang bisa searching. Terus berarti nggak ada perpisahan sekolah sama sekali dong? Harusnya ada, tapi dibatalin juga, jadi uangnya kembali deh. Oh, jadi menurut kakak gimana nih pada saat kemarin pas sekolah kelas 3 itu kan di ujung sekolah paling asik itu kelas 3, tapi lulusnya begitu doang. Menurut kakak enak atau biasa aja atau disayangkan atau bagaimana kak kira-kira? Biasa aja, nggak punya momen jadinya. Nggak punya momen dipakein medali sama guru, nggak ada foto-foto pakai kebaya bagus gitu. Fotonya cuma di lapangan sekolah, kan sedih. Iya, ngomong-ngomong lulusan dari mana sih kak? SMK ya di K4 guys, di Karangtengah. Oh, buat teman-teman SMP yang di Kampat, angkatan berapa kak? 2020. 2020. Tetap the best meskipun lulusan apa berarti? Corona. Lulusan corona. Berarti itu ada plus minusnya ya. Plusnya ya nggak ribet-ribet ujiannya. Minusnya ya buat apa sih namanya, buat Momennya jadi kurang. momennya kurang, terus kebersamaannya juga jadinya nggak ada. Tapi ya jangan patah semangat. Terus ngomong-ngomong, kan udah lulus kuliah. Nah sekarang kesibukannya apa kak? Sekarang kerja guys. Oh kerja. Tapi kayaknya gue denger bisa mukul gendang gitu deh. itu tagading kan namanya? Tagading apa gondang sih namanya? Tagading Oh namanya. itu tagading namanya. Itu belajar sendiri atau emang Diajarin guys. diajarin? Oh susah nggak kak? Susah lah pertamanya. Oh jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar apa tagading ya, tagading atau gondang, bisa langsung hubungin Karipka ya, kontak personnya langsung. Tapi sendiri kan, nggak ada officialnya kan? Apanya nih? Nggak ada official, maksudnya handphone kakak sendiri yang pegang kan? Oh ya Nggak sendiri ada. lah, bukan artis. Oh,
Belum. Nah, ya, belum. Berdoa aja, mudah-mudahan bisa jadi artis beneran. Amin. Tapi kalau main gitu di mana aja Kak biasanya? Di pesta pernikahan, kalau ada yang mau nikah bisa dihubungi, nanti nomornya di bawah sini ya guys. Oke. Terus kalau misalkan main gondang itu apa namanya? Pakai ketukan atau asal main atau ada nadanya sih Kak? Ada ketukannya lah, ikutin ketukan juga. Oh, ada ketukannya juga. Hmm. Jadi susah sebenarnya kalau kayak gitu. Pertamanya susah, mau nangis. Tapi ya udah, dibisa-bisain, harus bisa. Tapi memang awal-awal nggak tahu tuh sama sekali. Apa udah dari kecil pernah lihat oh itu gondang, itu tagading? Sama sekali nggak tahu, walaupun orang Batak suka ikut ke pesta gitu, nggak ngeh itu alat musik apa gitu pertamanya. Tapi semenjak dikasih tahu, oh ini gini belajar jadi tahu. Jadi buat teman-teman yang memang awalnya nggak bisa, jangan apa berarti Kak? Jangan bilang nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa, harus dicoba dulu. Sampai bisa. benar-benar udah memang nggak bisa, itu pun pasti bisa kok. Tergantung dari teman-teman. Kalau memang mau ya pasti bisa, kalau enggak ya tidak bisa. Nah terus lanjut Kak. Kalau misalkan pemain tagading itu dia tuh ada grupnya atau sendiri-sendiri sih Kak? Biasanya sih ada grupnya, tapi ada juga yang dipanggil sendiri. Misalkan pesta pernikahannya butuh cuma pemain gondangnya nih, ya udah bisa aja ngehubungin si manajemennya buat manggil si pemain gondangnya gitu. Tapi kalau mau pakai grupnya juga boleh guys, JRN Entertainment. Oh, apa namanya JRN? JRN Entertainment. Oke, itu grup musiknya ya. Iya guys. Terus kalau misalkan nih, ada nggak sih kakak ketemu gitu ya orang tua, kan namanya juga orang tua dulu ya, kalau ngelihat alat musik tradisional Batak tuh kayaknya tuh sakral banget gitu loh. Sedangkan kayaknya yang gue lihat pemain gondang atau tagading itu kan jarang tuh perempuan, jarang banget perempuan. Ya kalaupun ada paling nggak banyak lah, satu banding berapa lah ya, 3 atau 4 lah ya. Rata-rata tuh pemain gondang atau tagading tuh laki-laki. Nah terus pada saat satu momen kakak pernah nggak ketemu gitu, misalkan orang tua, wah anak perempuan bisa main gondang tagading, pernah nggak kayak gitu? Sering banget. Terus dia nanya apa, gimana responnya dia, gimana? Ya hebat ya dibilang gitu. Apalagi waktu pernah main di pesta itu sama-sama ada baru tambunannya gitu. Terus kan aku baru tambunan nih, jadi ngerasa bangga, oh ternyata baru tambunan ada yang pinter juga nih kayak gini, walaupun gak cantik-cantik amat tapi pinter gitu main musik gitu kan. Jadi walaupun belum keluarga kandung, setidaknya bisa membanggakan tambunan yang lainnya. Oh iya, waras tambunan. Jadi buat teman-teman yang warga Tambunan, nanti kalian bikin kelompok ya. Ini gurunya. Nah, terus ada nggak sih Kak suka dukanya itu kalau misalkan main gondang atau tagading itu di pesta kah, apa di mana gitu? Atau mungkin Kakak lagi pergi kemana? Itu tuh cewek tagading tuh cewek gondang, ada nggak sih kayak gitu orang? Kalau sukanya dulu, ya, dukanya dulu lah. Dukanya dulu, oke. Dukanya dulu ya gitu. Kalau apa ya? Misalkan musiknya panjang banget, kadang kita ngerasa capek, itu dukanya. Kayak suka dukanya, pahitnya tuh kayak gitu, bakal capek banget. Karena pegel banget ya. Karena pegel terus-terusan kan. Iya. Kalau sukanya ya kalau dikenal belum tentu banyak dikenal sih, paling masih deket-deket aja. Kakak yang main ini ya, kakak main ini ya. Tapi kalau lingkungan sekitar udah tahu dong ya, kayak lingkungan sekolah, gereja. Apalagi lingkungan sekolah sih, sampai dipanggilnya tante gondang. Karena gondang di sekolah ada, dan itu yang cuma bisa mainin cuma aku di sekolahan. Jadi waktu itu udah sama sekali nggak dipakai. Terus aku bilang, boleh dipakai nggak untuk acara pensi? Aku bilang gitu. Itu kakak nanya sendiri gitu ke guru musiknya? Iya. Oh boleh, mau isi acara Ripka? Iya Pak, saya mau coba deh pakai lagu-lagu tradisional, lagu nasional juga digabung, jadi kita di mix gitu lagunya. Terus gurunya ada nanya nggak? Emang kamu bisa gitu? Iya ditanya
tanya lah, emang terus? kamu bisa? Dibilang gitu. Bisa Pak, aku bilang gitu kan. Karena saya juga sering main di acara-acara gitu. Nanti jadi saya nggak main sendiri, mainnya bareng-bareng teman-teman, ada dicampur keyboard, campur gitar. Jadi nggak hanya Nggak monoton tradisional gitu doang. jadi biar rame lah gitu ya kan. Iya. Berarti memang udah terkenal ya di Jadi Kampat. Angkatan 2020. 2020. Ripka siapa? Ripka apa nih? Ripka Tante Gondang. Udah terkenal berarti ya. Kalau sama teman-teman gitu. Oke, terus lanjut lagi nih. Sekarang kesibukan kakak apa sih sehari-hari? Kerja Oh, kerja di mana tuh kak? di penjualan Vespa, Oh. Vespa Matic. Vespa Matic, berarti yang kayak LX gitu ya? Iya. Piaggio LX atau apa? Sporty apa-apaan tuh? Sprint. Oh, Sprint, ya. Terus itu ada target kalau kayak gitu atau memang gimana sih? Sistemnya kita target per bulan. Oh, jadi teman-teman kalau yang butuh cari Vespa Matic loh khususnya ya, bukan Vespa yang masih ada giginya gitu. Karena kakak Ripka tahu untuk penjualan itu juga. Apa? Klasik. Iya, Vespa klasik yang masih ada giginya. Enggak. Berarti khusus Matic ya. Khusus Matic aja. Bisa langsung hubungin ini. Kakak Tante Gondang. Oh iya, kayaknya kemarin gue dengar baru sembuh sakit katanya. Sakit apa sih emang kak? Corona. Ah serius? Covid, iya. Oh kemarin positif. Positif bulan lalu. Positifnya positif apa nih? Positif Covid. Oh Covid. Oh, kok bisa? Gimana ceritanya tuh kak? Ya, bulan lalu pas banget sih. Ini tanggal 16. Bulan 16. lalu berobat gitu kan. Ya udah terus berobat, katanya sih nggak ngarah ke Covid. Ya udah tuh. Tapi sebelumnya ngerasain apa gitu ciri-cirinya? Sebelumnya demam tinggi banget. Dari tanggal 15 tuh udah demam tinggi, malam-malamnya udah nggak kuat gitu. Berasa capek badannya. Akhirnya ya udah berobat ke rumah sakit umum daerah kan. Terus berobat cuma demam sih, emang itu udah turun tuh demamnya. Jadi dokter ngerasa ya udah sakit biasa aja. Sampai kita tanya untuk antigen, katanya nggak perlu karena nggak ngarah ke Covid. Tapi karena penasaran, jadi tanggal 17-nya coba antigen di rumah sakit itu juga. Ternyata hasilnya itu baru keluar jam 1 siang. Ya udah positif. Karena kurang percaya ya, takutnya pemerintah mau bikin yang dibilang yang di Covid kan orang rata-rata bikin gitu tuh, yang di Covid kan. Yang Jadi, harusnya dia memang nggak positif tapi dibikin-bikin. jadi ternyata positif. Takutnya kan gitu, mikir ke situ juga. Coba deh PCR aja, karena kan PCR itu pasti lebih akurat gitu kan. Dan PCR-nya nggak di rumah sakit itu juga, jadi pindah dari tempat lain. Oke. Di hari yang sama. Di tanggal 17 itu juga. Ya, di tanggal 17. Tapi hasil PCR-nya itu tanggal 18 subuh-subuh. Terus ya udah ketahuan dari PCR, CT value-nya cuma 12,06. Wah, rendah sekali tuh. Kalau 12, sekian. Iya, segitu. Ya udah berarti udah positif. Ya udah terima aja gitu. Walaupun sedih banget kan. Tapi sebelumnya itu ada nggak sih sampai kepikiran, wah kayaknya nih gue beneran positif nih. Kayaknya gue bener kan dari gejalanya itu kan kakak udah bisa ngeliat tuh, udah bisa ngerasain. Itu mengarah ke Covid atau memang karena kecapean atau kehujanan atau kayak gimana? Ngerasanya kecapean aja karena emang kehujanan sebelumnya. Berarti nggak ada pikiran? Nggak ada pikiran sama sekali kena mengarah Covid. ke Karena COVID-nya. makanya karena nggak percaya kalau gue Covid nih, makanya mending gue PCR aja gitu biar ketahuan. Dan bener tanggal 18-nya kedetek positif gitu. Tapi puji Tuhan sekarang udah sembuh lah ya. Udah sembuh guys. Tapi coba ceritain sedikit kak, pada saat isoman itu apa sih yang kakak rasain? Kan banyak yang bilang kayak badannya dicabik-cabik gitu, terus sesak napasnya, pilek lah, terus badan kepala pusing kayak gitu. Apa sih yang kakak rasain selama? Berarti dari tanggal 15 sampai 30. Negatifnya itu tanggal berapa? 30. Berarti sekitar itu antigen 30. Berarti sekitar 16-17 harian sampai PCR berarti ya? Nah itu yang kakak rasain itu selama isoman tuh apa? Kakak isoman atau di rumah sakit? Aku isoman di rumah aja sendirian. Jadi kayak anak kos ya berarti, anak sendirian ya?
Terus apa yang kakak rasain? Apa yang kakak Ya rasain? puji Tuhannya sih waktu itu sempet di ronsen, jadi Ronsen paru-parunya Torak, normal. ronsen apa? Torak ya? Iya paru-paru kan dicek ternyata normal, Oh, terus darah juga normal. Jadi selama isolasi tuh puji Tuhannya nggak ngerasain sesak napas, terus cuma paling capean banget kayak nggak bisa gerak banyak gitu. Kayak habis Terus- lari 20 putaran gitu ya kak? Iya, kayak gitu. Tapi ngos-ngosan? Enggak sih, cuma pegel aja kayak berat badannya gitu. Oh, oke, Terus oke. pusing itu cuma di awal-awal doang, pusing sakit kepala tuh cuma di awal. Terus nggak bisa penciuman, perasa itu pokoknya hari ke-9 baru bisa balik lagi penciuman sama perasanya. Berarti kurang lebih dari tanggal 15 sampai tanggal berapa tuh sudah bisa normal lagi? Ada seminggu nggak? Ada seminggu nggak kira-kira? Apa lebih dari seminggu? Lebih dari seminggu. Kurang dari 2 minggu? Kurang lah. Oh, kurang Kan dari di hari ke-9. Oh, berarti sekitar seminggu lewat dikit lebih, lah ya? iya. Seminggu Oh. lebih itu baru balik. Itu juga karena lagi ngepel, nggak tahu kenapa kok wanginya wangi banget. Tapi gitu. sebelumnya nggak? Sebelumnya Nggak ada sama nyium sekali nggak nyium. Sunlight aja kalau nyuci piring gitu bekas makan sendiri tuh nggak ada wanginya. Akhirnya ngetes lagi, ih puji Tuhan udah balik ini penciuman perasa juga langsung baliknya barengan, nggak tahu kenapa deh gitu barengan. Tapi apa yang kakak konsumsi selama isoman itu kak? Obat-obatan sih banyak banget. Masih ingat obatnya. nggak salah satu obat yang paling berkenang dalam arti berkenang, entah pahit, susah ditelannya atau apalah gitu? Ada obat antibiotiknya itu pahit banget. Sampai di hari ke-7 tuh ada nggak kuat dimuntahin semua jadinya. Udah minum obat itu nggak tahu sih emang aku nggak bikin itu obat paling terakhir kalau aku mau minum karena mau tidur gitu kan. Jadi itu udah aku minum perut aku kayak nolak gitu, jadi akhirnya aku keluarin semua. Gede, kecil atau? Obatnya gede dan aku itu nggak bisa minum obat yang kapsul, jadi harus Ampun. dihancurin. Harus dihancurin, itu pahitnya bertubi-tubi guys. Itu yang paling pahit antibiotiknya. Oke, tapi vitamin ada juga dong pasti. Vitamin ada. Terus di rumah pakai masker atau kan sendirian dong berarti di rumah? Itu pakai masker atau nggak pakai masker? Tetap pakai masker di rumah karena memang anjurannya seperti itu, jadi aku cuma ikutin aja dari petugas puskesmas. Oh iya, terus selama isoman itu berarti kurang lebih sekitar 14 harian ya kak ya? Ya 15 hari lah kelarnya, iya gitu. Itu kakak ada berjemur apa di rumah aja? Aku berjemur tiap pagi Oh. karena ada pileknya, itu harus hilang juga kan kalau pilek gitu. Bantu sinar matahari. Berarti memang pada saat isoman itu kayaknya pikiran campur aduk ya kak ya? Karena mikirin kerjaan juga kan, walaupun Iya betul. lagi isoman gitu kerjaan Tapi juga WFH pasti jadi kan? pikiran. Pas banget lagi WFH kemarin. Oh puji Tuhan lah. Jadi selama 14 hari itu seminggu pertama lah yang parah banget ya? Iya, seminggu Kurang pertama. lebih seminggu pertama yang parah banget. Berarti setelah 9 hari udah Itu normal mulai lagi. normal lagi, udah Makan mulai juga udah ngerasain biasa lagi. cuma emang setelah itu batuknya aja sih tinggal dikelarin gitu. Batuknya itu batuk apa? Berdahak. Oh berdahak justru ya. Oh. Terus dari teman-teman atau keluarga ada nggak yang nyemangatin? Banyak Salah banget. satu orang yang paling berkesan untuk kamu di saat itu kan pasti kan kamu lagi down banget dong. Terus ada nggak salah satu orang yang memang itu yang bisa menguatkan kamu? Ada temen aku. Oh teman kamu. Dari SD, SMP, teman. SMA. Berarti SD, SMP, SMA lah itu temenmu. Iya, jadi ketemu terus gitu. Oke. Cowok. SMP sih nggak bareng. Cowok cewek? Cewek. Oh guys. cewek, kirain cowok. Jadi Cewek. dia selalu nyemangatin kamu, ngasih support gitu ya. Dan dia juga setelah aku kelar COVID, sekarang dia yang kena COVID. Oh. Sebenarnya kita nggak pernah ketemu lagi bukan dari semenjak aku sakit, tapi emang udah sama sekali nggak ketemu. Ternyata dia ngasih tahu, Rip gue positif juga gitu. Jadi kita saling semangatin berdua gitu, karena aku udah selesai ngelewatin sakitnya, jadi gantian aku yang nge-support dia. Iya. Jadi ya benar-benar harus sama-sama saling mendukung supaya nanti pada saat sehat semua bisa happy lagi. Ya. Terus satu pertanyaan lagi kak. Kakak pada saat itu berpikir nggak sih, gue kena di mana nih?
kok bisa sih gue kena gitu loh. Apakah kakak sudah menjalankan prokes dengan baik atau memang kayak gimana sih kalau dari kakak sendiri? Kalau mikir kenanya sih emang justru bingung banget kan, karena ngerasanya kan nggak covid gitu, cuma kecapean gitu. Cuma emang prokesnya belum terlalu ini sih, belum terlalu dijaga, belum ditaati gitu. Disiplin lah ya. Ya belum disiplin prokes gitu. Jadi ya karena kena nih sekarang, ya udah sekarang taatin prokesnya, disiplin biar walaupun kita nggak tahu nih virus dari kita atau dari orang lain, karena Iya, kan betul, walaupun betul. kita udah pernah kena bisa jadi kena lagi, kita Tapi nggak tahu. tapi selama 3 bulan itu kekebalan imun sudah terbentuk kan? Ya jadi nanti baru bisa vaksin lagi setelah 3 bulan ini. Oke. Terus apa kira-kira pesan kakak buat teman-teman yang di sana untuk menjaga supaya semuanya sehat-sehat selalu? Kan kakak udah pernah nih, terus udah pernah kecolongan juga dong, berarti kalau udah pernah positif. Nah kira-kira apa yang mau kakak sampaikan? Buat teman-teman di luar sana, buat semuanya nih, harus tetap ikutin protokol kesehatannya. Terus sanitizer harus punya masing-masing sendiri. Oh, sanitizer harus ada dong, berarti kemana-mana kita harus bawa sanitizer dong ya kak? Iya harus bawa. Terus kalau mau minum jangan 1 gelas sama temen, misalkan di kantor gitu lagi makan, itu pokoknya usahain jaga jarak, jangan yang satu bareng-bareng gitu. Terus walaupun dibilang ih lu Ntar sombong dong, iya, terlalu lebay banget ini sih gitu. Ya lu harus jangan sampai lu ngerasain dulu kena covid baru lu Aduh, bilang jangan kayak jangan gitu sampai, jangan gitu sampai, kan. jangan Jadi sampai. semuanya harus tetap jaga kesehatan aja, vitaminnya terus diminum dan taatin pokoknya protokol kesehatannya. Oke deh, jadi buat teman-teman di luar sana, memang bener sih kak, sanitizer itu kalau dari gua pribadi ya, kita ngelawan covid itu kan memang nggak ada terlihat sama sekali. Terus juga memang nggak tahu kapan dia datang, adanya dari di mana, kita nggak tahu. Tapi kalau yang kakak bilang tadi, sanitizer itu memang kayak kita ngelawan musuh, ya itu senjatanya itu, nggak ada lagi. Kalau orang bilang vitamin C itu memang sudah wajib untuk ke diri kita kan kak. Sama halnya kayak kita pada saat kita mau perang misalkan, kalau kita lemes juga pasti kena. Tapi kan kita perang juga harus ada senjata dong, nggak mungkin kita tangan kosong gini kan senjatanya. Ya. Tapi kalau untuk covid ini memang kayaknya disinfektan perlu deh tuh kak, disinfektan terus sanitizer kalau perlu tuh 2 botol tuh sekaligus Iya, terus bawa. masker sekarang juga harus pakai 2. Iya, di double maskernya. Sekarang juga dari udara juga bisa sih kak ya. Iya, katanya dari udara bisa. Pokoknya semua harus jaga kesehatan karena lagi meningkat banget Betul, COVID-nya betul. gitu. Rumah sakit juga penuh, guys. Iya sih. Kemarin juga teman gue juga nyari-nyari rumah sakit. Wah kak, penuh banget. Itu pun kalau nggak kenal dokternya kak, susah masuk ICU-nya. Jadi buat teman-teman memang harus banget prokesnya diketatin, disiplinin. Yaitu sanitizer sama disinfektan tuh harus bawa, karena itu senjata doang. Hanya itu doang senjatanya maksudnya, nggak ada lagi. Kalau untuk vitamin terus makanan-makanan sehat itu memang harus udah pasti masuk ke dalam tubuh. Jadi ya terima kasih banyak buat Karipka untuk kedatangannya di Bosan. Terus juga buat cerita-ceritanya, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang di sana. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa semua. Dadah.